di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, dan kini waktunya kita melihat sorotan dari dunia internasional. Militer Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah Gaza pada Sabtu malam, di mana 30 orang tewas akibat serangan tersebut. Dengan beralasan menargetkan militan Hamas, militer Israel tak henti-hentinya melancarkan serangan ke wilayah Gaza dengan warga sipil yang menjadi korbannya. Keluarga korban berkumpul di sekitar jenazah yang dibungkus dalam kantong plastik dan diletakkan di tanah di luar kamar mayat rumah sakit. Hingga saat ini, lebih dari 50.000 lebih dari 57.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. عادان العشاء بالضبط، يعني ما تفاجأنا الا صراخ من الجيران ومن دينا طلعنا نشوف فيه، فلقينا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. طياره ينزلوها على خيمه اطفال، طياره كبيره، طياره تنزل عليهم متفتفت اخوي ومرته واولاده الاربعه وابن خالتي وبنته. 8 شهداء امبارح، 8 شهداء راحوا. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. Warga Gaza semakin merasa tidak aman dan ketakutan seiring meningkatnya serangan udara Israel di wilayah tersebut. Meskipun negosiasi gencatan senjata sedang berlangsung antara Hamas dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir. Sumber medis melaporkan pada hari Sabtu bahwa 300 warga Palestina terluka dan 70 tewas dalam serangan sejak dini hari. Kampanye militer Israel di Gaza yang diluncurkan pada Oktober 2023 telah mengakibatkan kematian lebih dari 57.330 warga Palestina. المناظر يعني تقشعر لها الأبدان إنه أطفال صغار ما لهم ذنب مقطعين أشلاء ما ذنبنا إحنا أناس نازحون ليس لنا إلا الله. اتبعنا التعليمات أن مراكز الإيواء هي آمنة ومراكز آمنة ولجأنا إليها. المشكلة الآن أصبح مراكز الإيواء يعاد استهدافها مرة تلو المرة. Saudara, korban tewas warga Palestina di jalur Gaza telah meningkat menjadi 57.418 dengan 136.261 orang terluka sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada 7 Oktober 2023. Dalam 24 jam terakhir saja, saudara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 80 warga Palestina dan melukai 304 lainnya, di mana menurut otoritas kesehatan, sejak Israel melanjutkan operasi militer di daerah kantong itu pada 18 Maret setelah gencatan senjata singkat, sedikitnya 6.860 warga Palestina telah tewas dan 24.220 lainnya terluka. Sementara itu, saudara, ribuan pendukung Houthi turun ke jalan di mana pada hari Minggu di sana pada hari Minggu untuk memperingati Hari Suci Asyura. Warga Yaman dari sekte Zaidi, cabang Syiah Islam, melambaikan bendera dan spanduk serta meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel. Asyura memiliki makna keagamaan dan sejarah yang dalam bagi kaum Syiah, menandai pertempuran Karbala tahun 680 Masehi, di mana Imam Hussein beserta keluarga dan para sahabatnya terbunuh setelah ia menolak untuk bersumpah setia kepada kekhalifahan Umayyah yang memperkokoh perpecahan antara Islam Sunni dan Syiah. Kita beralih ke Amerika Serikat, saudara. Banjir bandang menerjang Texas
Sedikitnya 67 orang tewas dan 27 orang hilang akibat perkemahan mereka tersapu air. Tim penyelamat tengah mencari para korban di lokasi perkemahan yang tersapu banjir. Pohon-pohon tumbang dan sejumlah kendaraan rusak parah, di mana di lokasi ini 27 orang dinyatakan hilang akibat tersapu air saat sedang berkemah di musim panas. Menurut data saat ini, banjir bandang telah menewaskan sedikitnya 67 orang dan 21 diantaranya adalah anak-anak. Banjir sempat mencapai ketinggian 8 meter, menerjang sejumlah rumah dan kendaraan. Kejadian ini terjadi pada waktu subuh ketika para korban sedang terlelap. Pencarian korban banjir bandang di Texas dilakukan terus-menerus dan telah memasuki hari ketiga. 850 orang diselamatkan pada 36 jam pertama, namun korban tewas telah mencapai 67 orang. 11 diantaranya merupakan orang yang hilang dari perkemahan. Tim penyelamat terus berupaya mencari para korban yang tersapu banjir bandang, di mana salah satunya di lokasi perkemahan musim panas. Di lokasi inilah 27 orang dinyatakan hilang dan 11 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Per hari Minggu waktu Amerika Serikat, jumlah korban tewas dalam bencana ini mencapai 67 orang dan kemungkinan akan terus bertambah seiring dilakukannya operasi pencarian. Penyidik kini sedang mencari tahu apakah para korban ini telah menerima peringatan bencana atau tidak. Search and rescue operations continue with a full response from local, state, and national first responders. At present, there's over 400 first responders for more than 20 agencies that are working in Kerr County. We have more than a dozen canine working in and near the river. More than 100 air, water, and ground vehicles are in the field right now working on this search and rescue. As of 9 a.m. this morning, we've recorded 59 deceased in Kerr County. Among those who are deceased, we have 38 adults and 21 children. Sheriff Kabupaten Kerr mengatakan pihaknya masih mencari 12 orang yang hilang dalam terjangan banjir bandang di perkemahan. Korban tewas yang ditemukan hampir mencapai angka 70 di seluruh negara bagian Texas. Di Kabupaten Kerr sendiri, 38 orang dewasa dan 21 anak-anak dinyatakan tewas. Pihak berwenang di Texas kini tengah mengerahkan hampir seluruh kekuatannya untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban banjir bandang. Hundreds of kids there, and I remember what I remember. I wasn't even thinking. We had no warning. We had no warning that this was coming. And at 8 o'clock that evening, our CEO, Tim Huckton, was like, "Hey kids, I know, we're a camp. We're all about fun. Hey, I think we need to cancel the dance down on the river or breakfast on the river because we think weather is coming in." And so that was Thursday, July 3rd. Informasi lainnya, saudara, seorang warga di Pakistan ditangkap polisi karena singa peliharaannya melukai seorang wanita dan 2 orang anak. Singa betina ini kabur dengan melompat tembok rumah dan langsung menyerang seorang perempuan yang tengah berjalan bersama 2 anaknya. Sementara sang pemilik singa mencoba mengejar peliharaannya yang telah melukai ketiga korban. Warga akhirnya menangkap singa ini untuk kemudian akan dipindahkan ke Taman Marga Satwa. Saat ini pemilik singa telah ditangkap pihak berwenang. जो वाइल्ड लाइफ के हमारे जो इनके एसओपीज हैं हमने उसके मुताबिक शेयर रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने उनके एसओपीज को पूरा किया हुआ है और हमने आपने देखा होगा कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो बाहर आ सकता और बड़ा पायदार हमने ये बनाया हुआ उसके लिए। लेकिन वो जिस दिन का ये वकूआ है उस दिन वो सफाई किया लड़के ने, करने के बाद वो इसका ताला लगाना भूल गया, ठीक है, वो किसी काम में बिजी हो गया। जैसे ही उसने मौका पाया वो बाहर आया, बाहर आकर उसने दीवार फलांगी है और उसके बाद वो बाहर जाके उसने हल्की फुल्की खराशें कहने के बच्चों को आई हैं।
Usai jeda, saudara, hujan lebat yang terjadi berhari-hari memicu tanah longsor di wilayah Danba, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Warga bisa dievakuasi setelah peringatan dini bencana berfungsi dengan baik. Tetaplah bersama kami. Pastikan Anda tidak ketinggalan berita. Kami menghadirkan informasi untuk Anda. Ikuti rangkuman informasi terkini. Polisi mengamankan 10 orang dalam insiden penyerangan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, saudara. Singkat, Antara jelas, Israel dan Gaza kembali berkecamuk sejak Israel. dapat diandalkan. Terima kasih, sampai jumpa. Kilas Kompas.